Lillah, yakni meniatkan bahwasanya semua gerak-gerik aktivitas kegiatan kita yang tidak dilarang oleh Allah diniatkan melakukan karena perintah Allah. Kita beraktivitas, pergi sekolah, belajar, ini niat pergi sekolah dan belajar karena perintah Allah. Kita pergi bekerja ke pasar, ke sawah, kita niat adanya kita bekerja ini adalah karena perintah Allah. Demikian seterusnya, terutama ibadah-ibadah yang memang ini menjadi perintah dari Allah. Kemudian billah yakni menyadari bahwasanya la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya melainkan hanya karena titah dari Allah. Banyak di antara kita yang menyangka, banyak di antara kita yang mengira bahwasanya yang termasuk dalam kategori syirik ini hanya yang semata-mata betul-betul secara jahri, secara nyata menduakan Allah. Di tengah masyarakat sering kita mendengar syirik-syirik yang ada di tengah masyarakat. Jika ini syirik-syirik jahri atau nyata, ini mudah untuk kita identifikasi. Ketika seseorang ini tidak menyembah Allah, tetapi dia memuja pujaan-pujaan seperti pohon, seperti tempat-tempat tertentu atau benda-benda tertentu, dan meyakini benda tersebut memiliki kekuatan, maka ini dianggap syirik. Tetapi jarang di antara kita yang waspada, jarang di antara kita yang menyadari bahwasanya syirik ini senantiasa menghantui kehidupan kita di dalam beribadah. Karena seringkali kita tanpa sadar merasa memiliki kekuatan, padahal sejatinya yang memiliki kekuatan ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika misalkan kita belajar, kemudian ketika kita belajar ini ketika kita belajar, kita memiliki keyakinan, wah, saya belajar karena belajar dengan tekun, dengan rajin, maka saya menjadi pintar. Maka ketika ia meyakini bahwasanya yang menjadikan ia pintar ini adalah karena belajarnya, ini ia terjebak dalam syirik. Ketika ia kemudian makan sarapan atau makan siang, kemudian ia menyadari atau menganggap bahwasanya, wah, saya makan, tubuh saya menjadi kuat sehingga saya bisa kuat bekerja, karena kalau tidak makan saya nanti lemes menjadi tidak bisa bekerja. Maka jika ia menganggap kekuatannya ini datang dari sepiring makanan yang ia makan, maka ia terjebak dalam syirik. Demikian pula ketika ia melakukan ibadah-ibadah, ketika ia berangkat sholat ke masjid, kemudian menganggap bahwasanya ia memiliki kekuatan untuk pergi ke masjid dan melakukan gerakan sholat tanpa diteruskan bahwasanya yang memberi kekuatan ini sejatinya hanyalah Allah, maka ia terjebak dalam keadaan syirik. Ketika ia berpuasa, kemudian memiliki anggapan saya kuat berpuasa 12 jam, jika berhenti sampai di situ saja, ia terjebak dalam keadaan syirik. Namun syirik ini tidak menggugurkan keimanan seseorang, karena syirik semacam ini termasuk atau dikatakan syirik khafi, syirik yang halus. Tetapi syirik semacam ini juga dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di yaumil akhirah. Maka sering
didawuhkan ketika seseorang ini secara lahiriah tampaknya ahli ibadah, sholat jamaah ke masjid tidak pernah bolong, puasa di samping puasa wajib Ramadan juga puasa sunnah-sunnah ini dijalani, wirid-wirid dijalani, mempeng. Tetapi jika hatinya masih terjebak syirik karena menganggap ia memiliki kekuatan, maka ibadah-ibadahnya ini menjadi musnah, tidak bernilaikan ibadah. Sebaliknya, ada seseorang yang secara lahiriah tidak tampak seperti ahli ibadah, sholat 5 waktu, kadang di masjid, kadang di rumah atau di kamar sendiri, puasa yang pasti hanya puasa Ramadan, puasa sunnah ini jarang-jarang, membaca Al-Quran ini tidak begitu rutin. Tetapi karena ia telah mendapatkan ilmu, bahkan mendapatkan bimbingan, maka kegiatan-kegiatan yang tampaknya sederhana ini justru bernilaikan ibadah kepada Allah. Inilah yang aplikasi atau penerapan Allah perintah kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwasanya Allah ini memerintahkan atau menciptakan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan hanyalah beribadah kepada Allah. Maka jika di dalam kehidupan kita ada sedetik dari nafas kita yang tidak bernilaikan ibadah, ini berarti kita belum bisa memenuhi perintah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Demikianlah para hadirin hadirat khususnya remaja wahidiyah. Maka jika seseorang yang telah oleh Allah diberi hidayah taufik sehingga ia bisa menerapkan apa itu namanya lillah billah, lir rasul bi rasul serta lil ghos bil ghos, maka ibadahnya, segala gerak-gerik dalam kehidupannya ini murni beribadah kepada Allah, tidak kecampuran karena mengikuti hawa nafsu, tidak beribadah karena takut neraka dan ingin surga, tetapi semata-mata beribadah karena perintah Allah. Maka jika demikian, ini ibadahnya murni, tidak kecampuran, digambarkan seperti emas 24 karat. Anjur Romo sering menggambarkan seorang yang beribadah lillah billah, ini ibadahnya murni seperti emas 24 karat. Maka emas 24 karat ya ini jika ini anggap saja 1 gram ya 800.000 kurang lebih. 1 gram sangat sedikit sekali. Nah, uang 800.000 ini jika dibelikan pasir dapat 1 truk, bahkan mungkin 2 truk. Inilah seseorang yang beribadah dengan lillah billah, walaupun tampaknya sedikit tetapi nilainya jauh lebih banyak daripada seseorang yang beribadah tetapi tidak lillah billah. Inilah perjuangan wahidiyah yang sedemikian tingginya, yang sedemikian mulianya indallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kita para pengamal wahidiyah diajak berjuang di dalam perjuangan wahidiyah ini, khususnya para remaja. Dulu perjuangan semacam ini atau ilmu-ilmu semacam ini yang mampu mengemban untuk menyiarkan di tengah-tengah masyarakat. Ini hanya para auliaillah, para kekasih Allah, para waliullah. Sedangkan masyarakat biasa seperti kita masih sulit, masih jauh. Jangankan untuk menyiarkan, untuk mengenal saja ini sulitnya minta ampun. Tetapi alhamdulillah berkat jasa-jasa beliau Mbah Yai Majid, kita dikenalkan kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam dengan sholawat wahidiyah dan perjuangan wahidiyah ini. Alhamdulillah dengan tuntunan beliau Kanjeng Romo Yai Abdul Latif Majid, kita diikut sertakan. Kita yang tidak bisa apa-apa, yang tidak tahu apa-apa, diajak untuk memperjuangkan perjuangan kesadaran kepada Allah. Perjuangan yang mulia, perjuangannya para wali. Maka para hadirin hadirat,
Kebetulan kita hari ini mujahadah rubu usana di Kabupaten Tuban. Saya iktibar dengan kisah beliau Mbah Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo. Dalam berbagai cerita di masyarakat sering disampaikan bahwasanya ketika beliau Mbah Sunan Bonang ini ya membimbing atau mendidik Mbah Sunan Kalijogo, ini pertama diiming-imingi para hadirin. Ketika itu Mbah Sunan Kalijogo masih dalam pengembaraannya. Kemudian ia ingin menguasai apa yang dimiliki oleh Mbah Sunan Bonang. Dan ini ya teorinya sengaja dipameri oleh Mbah Sunan Bonang. Hingga akhirnya ketika Mbah Sunan Bonang lewat di suatu daerah, oleh Sunan Kalijogo ini dicegat, diminta harta bendanya. Ketika diminta oleh Mbah Bonang, ya barang Rojo Brono semacam ini saja kok kamu minta. Itu loh kolang kaling itu loh emas itu, kenapa enggak kamu ambil, sambil menunjuk. Seketika Sunan Kalijogo menoleh ke arah kolang kaling, seketika itu kolang kaling berubah menjadi emas. Nah, bukan hanya kolang kaling, ini lemah ini dijugil jadi emas. Seketika Sunan Kalijogo melihat ke arah tanah yang dijugil atau dikeduk oleh Mbah Bonang menjadi emas. Langsung kesengsem Mbah Sunan Kalijogo. Dalam keadaan kesengsem, dia tidak memperhatikan Sunan Bonang berada di mana. Dalam waktu yang bersamaan, Mbah Bonang pergi meninggalkan Sunan Kalijogo yang sedang kesengsem dengan sulapan kolang kaling jadi emas, tanah dijugil jadi emas. Dalam keadaan kesengsem mau mengambil ini tadi, tersadarlah Mbah Sunan Kalijogo. Loh, kok saya malah tertipu dengan emas? Kok saya malah pengen ngambil kolang kaling satu gepok atau satu rumpun ini, mengambil emas satu jugil ini. Ya seharusnya saya mengejar orang tadi yang punya ilmu merubah kolang kaling jadi emas. Seharusnya saya mengejar orang tadi yang menjugil tanah bisa menjadi emas. Karena kalau hanya kolang kaling paling ya satu tandan gitu saja. Tapi kalau punya ilmu untuk merubah kolang kaling jadi emas, ya kolang kaling sak tuban, siwalan sak tuban saya rubah jadi emas, kira-kira begitu. Nah akhirnya mencarilah Mbah Sunan Kalijogo untuk mencari Mbah Sunan Bonang. Ketika pada akhirnya bertemu oleh Mbah Sunan Bonang, diberi syarat diantaranya duduk di tepi sungai hingga beliau terkenal menjadi Sunan Kalijogo. Ketika riyadhah tirakatnya selesai, singkat cerita, lupalah Sunan Kalijogo dengan kolang kaling yang jadi emas. Lupalah Sunan Kalijogo dengan tanah yang menjadi emas, karena emas di dalam hatinya sudah tumbuh, yakni kesadaran kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Inilah para hadirin hadirat pengamal sholawat wahidiyah. Di kesempatan yang lain beliau Kanjeng Rama juga sering pernah mendawuhkan para pengamal wahidiyah dengan sholawat wahidiyah yang selama ini diamalkan, dengan bimbingan dawuh-dawuh dari beliau Mbah Yai Majid yang selama ini telah diterima. Ini beliau Kanjeng Rama menggambarkan para pengamal wahidiyah ini sebetulnya di kantong bajunya masing-masing ini sudah ngantongi emas para hadirin. Sudah ngantongi suatu ilmu yang sangat ternilai, yang tidak ternilai harganya, yakni ilmu kesadaran kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Kanjeng Rama menggambarkan bahwasanya pengamal wahidiyah ini di kantongnya sudah ada emas. Tetapi pengamal wahidiyah ini sifatnya praktis, tidak akademis. Sehingga walaupun di kantongnya sudah ada emas, banyak yang tidak tahu bahwasanya sing dikantongi ini adalah emas. Ya, saya disangoni Mbah Yai Majid ini ya tak kantongi. Saya disangoni Kanjeng Rama ini ya tak kantongi. Dia tidak tahu
apa yang dikantongi dan setinggi apa nilai yang dikantongi itu. Dia hanya niat ngantongi sangu dari Mbah Yai dan Kanjeng Rama. Tidak tahu kalau itu namanya emas. Sampai hingga ia berjalan-jalan ketemu temannya. Ketika ketemu temannya, kebetulan temannya ini adalah orang yang mempelajari emas. Dia belajar emas, baik emas mulai dari penggalian emas sampai pengolahan emas dan lain sebagainya. Tetapi sejatinya dia belum tentu memiliki emas di kantong bajunya. Nah, Kanjeng Rama sering menggambarkan itu tadi. Pengamal Wahidiyah ini di kantongnya ya sebetulnya sudah memiliki emas, tapi dia tidak tahu lek sing di kantong ini adalah emas. Hingga akhirnya dia ketemu temannya, oleh temannya dibilangi, diomongi, "Mas atau Kang, yang ada di kantongmu itu grenjeng itu, sampean buang saja." Ya karena dia tidak tahu emas ditinggal, dibuang oleh temannya, emas tadi diluroni. Inilah kita para pengamal sholawat wahidiyah. Jangan sampai sholawat wahidiyah yang telah kita amalkan sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, setahun, belasan bahkan puluhan tahun kita amalkan. Sholawat wahidiyah kita amalkan setiap hari, yaumiyah, usbuiyah, hingga mujahadah kubro. Ajaran wahidiyah walaupun sulitnya minta ampun untuk diterapkan, tetapi paling tidak kita sudah sedikit mendapatkan penjelasan-penjelasannya. Wabil khusus jangkungan doa restu, bimbingan, harapan-harapan dari beliau Mbah Yai dan Kanjeng Rama kepada kita telah kita terima bertahun-tahun. Kemudian kita ketemu teman, kita dibilangi, "Kang, sing enek nyang kantongmu kuwi grenjeng guaan." Kita terbawa, kita membuang apa yang ada di kantong kita, para hadirin hadirat. Inilah para hadirin hadirat. Maka mari jangan sampai kita pengamal sholawat wahidiyah, khususnya remaja-remaja ini, meninggalkan perjuangan wahidiyah. Karena perjuangan wahidiyah ini adalah jami'al alamin. Perjuangan wahidiyah ini adalah untuk umat masyarakat tidak pandang bulu. Kita mengamalkan sholawat wahidiyah bukan hanya untuk diri pribadi kita. Kita mengamalkan sholawat wahidiyah bukan hanya untuk keluarga kita saja. Tetapi kita mengamalkan wahidiyah, mengamalkan sholawat wahidiyah, kita menyiarkan sholawat wahidiyah untuk umat masyarakat, bahkan orang yang belum kita kenal sekalipun. Sholawat wahidiyah yang sedemikian ya, mudahnya dirangkai oleh beliau Mbah Yai Majid. Mbah Yai Majid dawuh, ya, siapa saja yang mau mengamalkan sholawat wahidiyah, dia berhak dan halal untuk mengamalkan sholawat wahidiyah. Sedemikian mudahnya. Dulu perjuangan semacam ini sulit di tengah-tengah masyarakat untuk kita dapatkan. Seperti dulu sebelum adanya internet, kita untuk mencari informasi-informasi sulitnya bukan main. Sekarang dengan adanya internet, kita mau cari informasi apa saja ada di sana. Demikian pula lah dulu kita dalam mencari ilmu, kesadaran kepada Allah, ini sulitnya minta ampun. Tetapi alhamdulillah hari ini kita duduk-duduk termenung, didatangi teman kita, diberi sholawatul wahidiyah. Maka mari kita berjuang menyiarkan sholawat wahidiyah di tengah-tengah masyarakat dengan senantiasa diniati, yakni lillah billah, lirrasul birasul, serta lil khos bil khos. Jangan sampai ada di dalam hati kita ini memiliki keakuan-keakuan atau keegoan-keegoan. Khususnya para khadimul wahidiyah, khususnya diri pribadi kami. Jangan sampai kita memiliki pemikiran-pemikiran, ya, ini perjuangan wahidiyah yang ada di daerah kami ini, ya, kalau bukan karena saya ini wahidiyah tidak bergabung. Ini jangan sampai ada. Karena perjuangan wahidiyah yang berjuang ini hakikatnya adalah beliau Mbah Yai dan Kanjeng Rama sendiri. Dan alhamdulillah kita dibimbing, dibina, dididik, dituntun oleh beliau Kanjeng Rama puluhan tahun di dalam mengamalkan wahidiyah, supaya kita bisa
mengamalkan sholawat wahdiyah sesuai dengan apa yang diharapkan dan dicita-citakan oleh beliau Mbah Yai Majid. Maka dalam satu kesempatan Kanjeng Rama dawuh, pengamal wahidiyah nek gak iso tak warai, nek gak duwe tak sangoni, nek loro tak tambani. Inilah bentuk perhatian beliau kepada kita. Lalu apa yang telah kita berikan kepada perjuangan wahidiyah ini para hadirin hadirat? Sungguh jika kita takar ilmu kesadaran kepada Allah ini, jika kita takar jangankan emas 1 kilo 2 kilo, dunia seisinya ini tidak ada banding apa-apanya dengan kesadaran kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam ini para hadirin hadirat. Maka pelajaran ketika beliau Mbah Sunan Kalijogo ini tadi kesengsem dengan emas, siwalan atau kolang-kaling yang berubah jadi emas, ini merupakan pelajaran bagi kita semua. Ini memang Mbah Monang memberikan suatu tarbiyah sehingga kolang-kaling disulap menjadi emas. Maka mari bagaimana kita introspeksi kita, niat kita di dalam mengamalkan wahidiyah. Apakah sudah betul niat kita dalam mengamalkan wahidiyah? Lillah, billah, lirrasul, birrasul, serta lil khos bil khos. Ataukah sejatinya kita di dalam mengamalkan wahidiyah ini masih mengharap keajaiban-keajaiban yang sejatinya keajaiban-keajaiban ini hanya untuk memancing atau mengajak kita supaya mau mendekatkan diri kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mbah Yai Majid dawuh, wahidiyah itu seperti bodreksin. Mungkin sekarang bodreksin sudah agak jarang. Tapi kalau saya waktu kecil saya ketika panas ini sering oleh ibu diberi bodreksin. Obat bodreksin ini rasanya manis atau jeruk kecut, ada manisnya. Sehingga anak kecil ini suka karena dianggap rasanya seperti permen. Maka ketika sakit panas diberi bodreksin dia malah suka. Biasanya diberi obat itu anak kecil moh-mohan, tetapi karena bodreksin rasanya manis ia menjadi suka. Nah ketika ia minum bodreksin, tidak tanpa ia sadari di dalam bodreksin tersebut ada obat paracetamol dan sejenisnya sehingga panasnya menjadi menurun. Bahkan karena manisnya rasa bodreksin, penyakitnya sudah selesai, dia masih mencari bodreksin terus. Sampai ibunya harus menyembunyikan bodreksin karena takut tidak sakit malah minum bodreksin. Demikianlah pula kita para pengamal wahidiyah. Kita diberi fasilitas-fasilitas di dalam perjuangan wahidiyah. Hajat-hajat kita ketika mengamalkan wahidiyah diberi mudah diijabahi. Permasalahan-permasalahan kita bibarokati sholawat wahidiyah diberi mudah untuk mendapatkan solusi sehingga kita diberi kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan kita. Tetapi apakah kita menyadari obat yang paling utama atau kandungan yang paling utama di dalam sholawat wahidiyah ini bukan berkaitan dengan permohonan hajat-hajat ekonomi, kesehatan, keluarga dan lain sebagainya. Tetapi kandungan yang paling utama di dalam sholawat wahidiyah ini adalah wusul kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mari para pengamal wahidiyah kita praktekkan membaca atau mengamalkan sholawat wahidiyah. Kita tata adab lahiriah kita, mari kita tata adab lahiriah kita, khususnya batiniah kita. Bagi para sami'in sami'at yang mengikuti acara pada malam hari ini, yang belum kenal atau belum hafal sholawat wahidiyah, mari bersama-sama kami bermujadah dengan membaca doa, wirid atau sholawat apapun yang terbiasa diamalkan. Kalau berkenan, mari bersama-sama dengan kami membaca Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, hingga permohonan ini selesai. Yang paling penting mari kita yakin. Beliau Kanjeng Rama dawuh, orang adab orang di dalam berdoa ini pertama harus yakin. Orang berdoa ini harus yakin, tidak boleh orang berdoa ini, wah saya berdoa nanti saya diijabai oleh Allah atau tidak ya. Ini tidak boleh.
harus yakin bahwasanya ya permohonannya ini nanti akan betul-betul diijabahi oleh Allah. Juga seorang yang berdoa memohon kepada Allah ini harus betul-betul merasa membutuhkan akan pertolongannya Allah. Digambarkan seperti butuhnya orang yang kedelep di sungai, Bengawan Solo misalkan di sini. Orang yang kedelep di sungai butuh akan pertolongan. Gelagapan, hap, tolong. Ini kalau tidak ditolong barang sedetik 2 detik, ia bisa tenggelam, hanyut sungai, bisa meninggal dunia. Maka demikian seorang yang berdoa ketika mengadakan permohonan munajat kepada Allah merasa betul-betul membutuhkan pertolongan Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai ia menangis. Karena seseorang yang betul-betul membutuhkan mengadakan permohonan, ia pasti akan menangis. Ini sebagai salah satu indikasi. Jika ia memohon dengan cengenges, ini berarti tandanya ia tidak sungguh-sungguh di dalam memohon. Yang terakhir, adab memohon ini adalah ya pasrah dan tawakal. Karena seseorang yang memohon kepada Allah ini berbeda dengan orang yang merampok. Orang yang merampok ini meminta sesuatu, jika tidak diberi ia akan memaksa bahkan menganiaya. Tetapi seseorang yang memohon ini ia hanya murni memohon mengharapkan pemberian dari yang dimohonkan. Maka kita mohon kepada Allah bukan seperti orang merampok, tetapi kita mohon kepada Allah betul-betul pasrah. Ya Allah, kula nyuwun hajat-hajat kula panjenengan ijabahi, kula nyuwun kesulitan-kesulitan kula panjenengan angkat, sehingga kaula bisa terus meningkat di dalam beribadah sadar dumateng panjenengan wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Juga seperti dalam pembahasan Al-Hikam kemarin, seseorang auliaillah, seseorang kekasih Allah ini ketika sowan menghadap kepada Allah, ini akan diwarnai 2 hal atau 2 rasa sekaligus. Yang pertama, ketika ia sowan kepada Allah, yang pertama adalah ia merasa memiliki rasa bahagia yang luar biasa. Puncak dari rasa bahagia karena ia bisa bertemu, melihat keindahan dari seseorang, dari zat yang dicintai. Yang kedua, ketika ia sowan kepada Allah, ia akan senantiasa merasa dzulli wal inkisar, yakni merasa hina dan butuh akan pertolongannya Allah. Jika hanya salah satu, maka ini tidak sempurna. Misalkan ia ketika munajat kepada Allah hanya merasakan kebahagiaan saja, kesenangan saja, maka ia ini sama saja ya memposisikan Allah sebagai objek saja. Ia masih merasa superior ketika menghadap kepada Allah. Seperti seorang orang tua memiliki rasa cinta marem ketika bertemu dengan anak kecil, tetapi ia merasa superior ketika ngudang anak kecil. Orang dewasa, orang tuanya atau orang dewasa ini ketika ngudang anak kecil akan dihiasi rasa bahagia di dalam hatinya. Tetapi dalam waktu yang bersamaan ia merasa superior karena merasa lebih berkuasa daripada anak kecil yang digudang tadi. Atau sebaliknya, jika seseorang ini ketika munajat kepada Allah, ketika sowan kepada Allah, ini hanya merasakan dzulli wal inkisar, hanya merasakan takut dan butuh tanpa ada rasa bahagia ketika sowan kepada Allah, ya ini sama saja dengan orang yang utang diparani debt collector. Orang yang punya utang diparani debt collector ini akan dihantui dengan rasa dzulli wal inkisar, merasa takut dan butuh ditambah terminnya. Maka seseorang yang sempurna kekasih Allah ketika sowan ini dalam waktu yang bersamaan ini ia merasa bahagia karena bisa sowan, bisa melihat keindahan zat yang dicintainya, juga memiliki rasa takut dan mengharap akan fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah mari kita praktekkan apa yang saya sampaikan ini. Jika hanya didengarkan saja tidak penting, tidak ada manfaatnya. Tetapi yang paling penting bagaimana hati kita di dalam bermujadah. Untuk itu mari kita praktekkan. Kita sowan ke pangkuan beliau Kanjeng Rama dan Mbah Yai kita matur,
Mohon doa restu di dalam kita berjuang di dalam perjuangan Wahidiyah, khususnya yang ada di Kabupaten Tuban ini. Kita mohon supaya kita di dalam taqarruban ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ghazi hada zaman radhiyallahu an, ini betul-betul direstui, diridhoi, bahkan dijangkung oleh beliau Mbah Yai dan Kanjeng Rama Yai. Mari kita doakan bangsa Indonesia. Ya alhamdulillah sekarang pandemi corona sudah mulai berangsur-angsur ya dikurangi oleh Allah. Jika kita tidak pandai-pandai bersyukur, ini Allah akan mendatangkan hal-hal yang lain yang menyulitkan kehidupan kita para hadirin hadirat. Kita mohonkan ya taufik hidayah kepada para pemimpin-pemimpin kita, mulai dari RT, RW, Pak Lurah, Camat, Bupati hingga Pak Presiden, kita mohonkan sehingga bisa memimpin masyarakat khususnya bangsa Indonesia ini dalam keadaan yang baik. Kita mohonkan umat masyarakat, anak-anak kita mohonkan orang tua kita, mbah-mbah kita yang sudah meninggal, bahkan yang belum kenal Wahidiyah, kita mohonkan jangan sampai kita kenal Wahidiyah hanya untuk diri kita sendiri. Istilah orang Jawa, lek kroso penak ojo tipek dewe, ojo dimakan sendiri. Maka beliau Kanjeng Rama sering menggambarkan pengamal Wahidiyah yang tidak mau berjuang ini nanti di yaumil akhirah akan dituntut oleh keluarga dan tetangga-tetangganya. Mereka yang tidak kenal Wahidiyah akan matur kepada Allah, ya Allah, tetangga saya ini pengamal Wahidiyah, tetangga saya ini pengamal Wahidiyah, tetapi saya tidak dikenalkan sholawat Wahidiyah. Maka saya minta dosa-dosa saya karena tidak sadar kepada Allah ini ditimpakan kepada tetangga saya yang kenal Wahidiyah tadi para hadirin. Ya Allah, tetangga saya ini ya pengamal Wahidiyah sudah lama bertetangga bertahun-tahun, tetapi ia tidak mau menyiari saya sehingga saya tidak kenal kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mau dosa-dosa saya tanggung sendiri, karena dosa-dosa saya ini terjadi karena saya tidak kenal kepada Allah dan Kanjeng Nabi, dan saya tidak kenal ini karena saya tidak disiari Wahidiyah. Ini mari kita mohonkan keluarga kita, orang-orang yang belum kita kenal, kita mohonkan supaya mereka semua mau mengamalkan Wahidiyah taqarruban ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mari para hadirin hadirat, khususnya para remaja, kita mohon kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon doa restu dalam perjuangan Wahidiyah ini. Semoga para pengamal Wahidiyah umat masyarakat bersatu, fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kita mohonkan barokah bangsa kita, kita mohonkan barokah masyarakat kita, keluarga kita, diri pribadi kita, khususnya mujahadah kita. Kita mohonkan ampunan diri pribadi kita, keluarga kita, masyarakat, orang keluarga kita yang sudah meninggal, yang sudah wafat. Alhamdulillah kemarin kami berbincang-bincang jagungan dengan Bapak Lurah Zaidah mana tadi Pelumpang sini, dengan Pak Hari dan Pak Sofyan. Pak Hari dan Pak Sofyan ini adalah PW Tuban yang sebelumnya, dan alhamdulillah sampai saat ini aktif dalam perjuangan Wahidiyah. Kami berbincang-bincang dengan Pak Lurah bahwasanya di Desa Pelumpang ini, di makam-makam ini dibangun semacam aula untuk tempat sarana berdoa, tahlilan, yasin, dan kalau pengamal ini mujahadah mendoakan keluarga mbah-mbah yang sudah meninggal. Maka ini alhamdulillah sangat sesuai dengan perjuangan Wahidiyah. Yang dipikirkan bukan hanya orang-orang yang masih bersama-sama dengan kita, tetapi juga orang-orang yang telah mendahului kita, terutama orang tua kita, mbah-mbah kita. Kita mohonkan mereka semua mendapatkan jangkungan, syafaat, tarbiyah, nadroh, barokah dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghosiyada zaman radhiyallahu an, sehingga kita mohon kita bisa bersama, bersatu dengan keluarga kita, derek beliau Mbah Yai dan Kanjeng Rama, sowan kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam.